sebentar, ini ada kamera. Teman-teman nanti yang semangat ya, karena apa yang bakalan kita obrolin hari ini ya Mas, akan ada di YouTube sekolah. Wajah-wajah kalian akan nampak di sana. Ini adalah sesi yang paling menyenangkan menurut saya ya. Kalau di MPLS itu ini adalah sesi yang paling menyenangkan karena adik-adik kelas juga lihat gurunya gitu, minimal lihat kakak kelas ya, minimal lihat kakak kelas. Ini kakak kelas yang sudah dinyatakan naik ke kelas 9, puji Tuhan ya Kak Mas ya, naik ke kelas 9. Semoga nanti perjuangannya jadi kondang tercapai di kelas 9. Oke, Kevas, sesi ini namanya apa sih Kevas? Sesi sharing bareng alumni. Sharing bareng alumni. Jadi adik-adik kita akan ketemu dengan alumni-alumni dari SMPK Santa Clara. Alumni itu apa Kak Kevas? Kakak-kakak yang udah pernah menyelesaikan studi di SMP Katolik Santa Clara. Oke, jadi ini adalah kakak-kakak kelas yang dulu pernah sekolah bareng kamu sama MPLS juga. Wajahnya polos-polos di kelas 7, tapi sekarang sudah lulus, sudah ada yang bekerja, sudah ada yang kuliah, melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Dan mereka kita undang ke sini untuk berbagi inspirasi untuk kalian semua. Kita boleh beri tepuk tangan dong untuk kakak-kakak alumni kita. Nah, semoga setelah kakak alumni diundang ke sini, kalian semua punya plan selama 3 tahun bersekolah di Santa Clara. Iya, benar. Saya pengen dengar dong tepuk tangannya. Siapa yang benar-benar pengen sekolah di Santa Clara? Mana tepuk tangannya? ...159 siswa semua emang pengen sekolah di sini Kevas. Ya, kita panggil aja tamu kita nggak hanya 1 hari ini, tapi berapa? 3. Ada 3. Kita panggil tamu kita yang pertama Kevas, silakan. Kita spill aktivitasnya dikit boleh ya Bu? Boleh dong. Oke. Dia adalah mahasiswi salah satu kampus swasta di Surabaya. Dan ternyata sambil kuliah juga dia adalah seorang content creator. Wow. Saya mau jadi content creator tapi nggak naik-naik ya Bu. Udah jadi MC aja sini sama saya. Baru nanti kalau udah terkenal jadi content creator ya. Oke. Oke Bu Vera, lama-lama kita panggil Kak Victoria Agatha. Kak Victoria Agatha. Cantiknya. Alumni yang kedua. Baru aja lulus. Ya nggak baru sih ya, 2 tahun yang lalu. Ini baru aja lulus dari SMP Santa Clara dan saat ini melanjutkan studi di SMA Seminari Santo Vincentius Paulo Garum Blitar. Dan sudah sering mengikuti event-event sekolah menjadi utusan promosi panggilan di banyak paroki di Surabaya atau di luar Surabaya. Mungkin kalian pernah melihat kakak ini waktu main-main ke paroki kalian ya. Kita panggilkan Karol Benediktus Setiawan. Yang ketiga Kevas. Alumni kita yang ketiga ini ternyata adalah salah satu finalis Miss Indonesia 2024. Dan juga dia seorang model loh Bu. Oke. Dan dia juga seorang make up artis. Make up artis juga, wih cantik ya pasti ya. Kita panggilkan Jessica Jenny Laurencia. Halo Kak Jenny. Ini dulu waktu SMP, lari sana lari sini kayak Mas. Sekarang udah jalannya teratur ya. Kayak putri-putrian gitu loh. Oke, ayo kita naik kayak Mas. Kita akan mulai obrolan kita di sesi sharing alumni. Oke. Selamat datang Kak Victo, Kak Jenny dan Kak Carol, silakan duduk. Kak Jenny di sini, iya. Tampak berbeda kalau model yang duduk sama bukan model ya. Ayo Kevas duduk yang elegan, MC kondang juga harus duduk dengan elegan ya. Oke, nah kita akan tanya-tanya dengan kakak-kakak ini. Nanti kalian juga boleh tanya-tanya, boleh banget. Bahkan tanya yang banyak ya. Dulu semuanya ingat nggak? Dulu MPLS kayak gini juga ya. Tapi namanya mungkin bukan MPLS. Apa? Oh MOS. Iya zamannya Kak Victo namanya MOS. Masa Orientasi Siswa. Oke. Baik, sekarang kita mau nanya-nanya dulu ya. Yang pertama, apa sih kesibukannya kakak-kakak
semua ini gitu saat ini gitu? Boleh diceritain singkat. Siapa dulu? Kak Victo dulu boleh? Gitu lah. Pingsut aja, pingsut gimana? Kak Jenny dulu, silakan Kak Jenny. Oke, selamat pagi, siang adik-adik semua. Selamat siang. Oke, jadi perkenalin namaku Jessica Jenny dan sekarang kesibukannya setelah karantina Miss Indonesia sebagai makeup artist, terus casting-casting untuk acara TV dan juga content creator aja. Terima kasih. Salam Oke, kenal semuanya. boleh ditampilkan slide-nya Kak Jenny ya? Boleh ditampilkan slide-nya Kak Jenny? Oke, kita lihat. Udah belum? Wow gitu, tadi udah ada adiknya yang wow. Ini Kak Jenny pakai baju merah, ini boleh diceritain, ini foto kapan ini? Ini foto yang mana ya, Bu? Waduh, saking banyaknya fotonya gitu, yang itu Kak Oh, Jenny. yang ini. Oke. Itu foto waktu karantina. Jadi waktu karantina itu kan ada beberapa yang harus foto pakai gaun buat dipost di media sosial buat keperluan ini kan Miss Indonesianya. Oke, dan di foto sini selempangnya bertuliskan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Benar. Di event ini Kak Jenny jadi duta dari Perwakilan Kalimantan Timur. perwakilan dari Provinsi Kalimantan Benar. Timur. Cantik nggak? Cantik. Terima kasih. Siapa yang di sini pengen jadi kayak Kak Jenny? Loh, katanya cantik tapi kok ada yang mau pengen jadi Miss Indonesia Ya, toh. iya. Harusnya yang angkat tangan cewek ya. Kalau cowok angkat tangan ini langsung. Buyar. Dulu ini enggak sih? Dulu emang punya cita-cita jadi model kayak gini enggak sih? Sebenarnya kalau cita-cita jadi model agak ambigu ya, Bu. Soalnya kan kalau kita bilang kalau cuman jadi model kayak mau ngapain gitu jadi model. Kayak cuman jalan catwalk gitu doang kan. Cuma seiring berjalannya waktu gara-gara mungkin melihat banyak kesempatan, terus kayak acara ini kan juga kita daftar belum tentu keterima juga yang pertama kan. Oke. Terus kan acara beauty pageant ini juga sekali seumur hidup gitu. Apalagi kayak ditayangin di acara TV, di nasional gitu kan. Jadi menurut saya ini kayak kesempatan gitu. Jadi kayak ya udah iseng-iseng coba, lolos nggak lolos kan yang Tuhan yang menentukan kayak gitu. Dan ternyata bisa berada sampai di babak final ya. Benar, Iya. puji Tuhan. Jadi waktu kami para guru ini melihat, ada Jenny gitu ya. Ya ampun, kok sekarang feminin dulu ya. Dulu kalau waktu SMP tuh lari sana lari sini gitu dia. Tidak se-feminin sekarang ya. Terima Benar. kasih Kak Jenny, kita beri Terima tepuk tangan kasih. dulu untuk Kak Jenny. Tapi kalau di Surabaya tinggal di mana? Boleh tahu nggak? Tinggal di kawasan mana? Rumahnya Kak Di Jenny? Surabaya di ini dekat Pasar Marina, Margorejo. Di Margorejo. Ada di Benar. sini yang rumahnya daerah Margorejo? Nggak ada. Oh ada itu loh. Tetanggamu paling ini. Siapa ya ini ya? Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Jenny. Oke, terima Kita ke kasih, Bu. Ya. Kak Victoria. Apa sih aktivitasnya saat ini? Mungkin perkenalan juga dulu. Halo adik-adik semuanya, nama saya Victoria Agatha. Sekarang kesibukan saya sedang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sambil juga menekuni di content creating, bidangnya edukasi pendidikan, seperti itu, Bu. Oke, edukasi pendidikan. Ini ada beberapa alamat akun media sosial yang mana? Apakah keduanya ya? Kayaknya yang ditulis di dua ini. Atau hanya salah satu? Yang mana tuh? Yang isinya tentang edukasi, tentang pendidikan itu? Itu Instagram saya, tapi yang saat ini lagi dikembangkan, terutama di TikTok, itu beda username-nya. Yang di TikTok oke. mungkin yang VGATHA. Oh oke, nanti bisa dituliskan digital ya supaya ini TikTokers. Siapa yang punya TikTok di sini angkat tangan? Yang punya Oh, TikTok banyak. jangan lupa di follow supaya followersnya nambah. Isi TikTok kalian apa? Joget-joget. Oke, ini dong Kak Victo dong. Isi TikToknya adalah tentang edukasi itu ya. Edukasi seputar debat juga, karena kemarin barusan selesai lomba debat di Mahkamah Konstitusi sama di Bawaslu Republik Indonesia gitu. Ke Jakarta berarti. Jadi Kak Victo ini dulu zaman SMP
sering ikut lomba debat, betul ya? Betul. Dan juara ya, Iya. juara. Terus waktu SMA ikutan juga? Tetap ikut, jadi menekuni memang dari SMP anak didiknya Pak Wiyoko. Wih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Wiyoko. Nah, reuni ya, ini reuni. Dari SMP udah ikut lomba debat, SMA juga lomba Betul. debat, lalu kuliah? Sampai kuliah pun masih menekuni debat terus. Wih, oke. Baru aja dapat dari Mahkamah Konstitusi ya di Jakarta Ya, lomba betul. itu yang diadakan Betul. oleh MK. Wow, luar biasa. Nanti jangan lupa follow. Di akhir kami akan buka lagi akun media sosial kakak-kakak ini. Boleh di follow ya sama adik-adik ya. Suka balas DM nggak? Itu Suka. Oh suka ya. Bukan admin ya yang balas ya. Oh, bukan admin ya. Oke. Kita ke kakak yang ketiga. Silakan Kak Karol. Apa aktivitasnya saat ini Kak? Baiklah, selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Karol Benediktus Setiawan, kalian bisa memanggil saya Karol. Nah, dari ketiga alumnus yang ada di sini, saya satu-satunya yang masih SMA. Jadi singkat padat dan jelas, kesibukan saya adalah sekolah. Singkat, Ya, padat dan tapi- jelas ya Bu. Tapi saya perpanjang Sekolah saja. ya? Saya perpanjang saja karena Oke. ya biar kelihatan profesional saja ya. Oh, jadi, ya. jadi SMA saya itu di Seminari Garum, teman-teman. Jadi bisa dibilang sekolah di Seminari itu agak lain ya. Maksudnya agak beda dengan yang lain. Oke. Karena Seminari Garum itu adalah sekolah untuk calon romo. Wih. Tahu romo kan? Imam apa ya? Katolik, Imam Katolik, pastor, pastor, pendeta, ya, pastor Katolik. Nah begitu. Jadi pendidikan di seminari ini cukup unik dan cukup membuat saya sibuk, membuat saya stres. Dulu saya itu gemuk teman-teman. Tapi karena saya stres, saya jadi kurus. Oh iya. Ya begitu. Karena dulu SMP itu Kak Karol ini gemuk ya. Oke. Begitu. Jadi kesibukan saya di seminari apa saja? Ya saya yang pertama saya adalah anggota KUR, terutama saya menjadi organis, ya main organ. Lalu saya juga anggota Komsos yang rekam-rekam, ngedit-ngedit video begitu. Dan juga saya kadang juga tiap semester saya ada nulis artikel di majalah ini. Nanti teman-teman bisa baca di perpus. Ada artikel saya di majalah kita ini. beri tepuk tangan. Ada juga di majalah ini. Oke. Yang sini saya nulis bahasa Inggris. Yang sini saya nulis artikel bahasa Latin. Nah, jadi keren ya. Oke. teman-teman kan ada bahasa Mandarin ya. Mungkin ngomongnya kayak ni hao mau apa? Wah ini gitu enggak. Misal saya ngomong gini, Salvete omnes, nomen meum Karol gitu. Oke, sebentar Kak Karol. Jadi Kak Karol ini nulis di 2 majalah, satunya dalam bahasa Inggris, satunya dalam bahasa Latin. Nah kita minta yuk Kak Karol untuk ngomong bahasa Latin ya. Oke, berdiri Kak, berdiri. Majalahnya ditaruh. Nah, bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Latin Kak Karol? Baik, simpel saja. Jadi untuk menyapa saya ngomong salvete, itu artinya untuk menyapa banyak orang. Jadi ketika saya ngomong salvete, teman-teman jawabnya salve, oke? Salve, salve itu menjawab satu orang, oke? Salvete omnes. Salve. Ayo lebih kencang, salvete omnes. Salve. Nah, nomen meum Karol, gracias, hic esse meu, ngulang. Ulang. Sedikit grogi ya. Salvete omnes. Salve. Nomen meum Karol, gracias, hic me esse letus es. Terima kasih. Yeay. Keren. Artinya apa? Artinya, halo semuanya, nama saya Karol. Terima kasih dan saya berbahagia bisa berada di sini. Terima kasih. Oke, itu artinya ya. Sebenarnya kalau tadi artinya nggak gitu, kita juga nggak ada yang tahu ya. Oh kecuali Pak Betul. Stefanus tadi salve gitu, tahu bahasa Latin ya. Oke. Jadi seminari itu sekolah untuk calon pastor. Kita doakan Kak Karol sampai ke seminari tinggi dan jadi pastor ya. Amin, saudara. Amin. 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 Dan seminari itu sekolah berasrama. Jadi Kak Karol ini nggak tinggal di rumah, tapi di asrama yang satu kompleks dengan sekolahnya. Betul ya? Ya, jadi kalau saya mau ke sekolah itu enak. Jadi saya akan bangun ibadat pagi misa. Setelah itu saya tinggal jalan kultuk-kultuk sudah sampai. Jadi saya nggak akan telat kayak kalian-kalian ini. Iya. Gitu. Enak sekolah di seminari. Sibuk sekali. Iya, Sibuk sekali sibuk tapi ya. enak. Sibuk tapi enak. Jadi nggak ada ya pelanggaran tata tertib terlambat itu nggak ada ya? Nggak ada. Ada Nggak. 1 atau 2 tapi saya nggak pernah kok.
Oh nggak Sama. pernah. Oh ada yang terlambat, macet di kamarnya masing-masing ya. Betul. Ah. Tapi saya tidak pernah telat. Tahu kenapa, Bu? Kenapa? Karena saya dididik di Santa Clara. Wah, Jujur, luar biasa. disiplin, tanggung jawab. Gitu. Disiplinnya ya Disiplin. gitu. Wih, keren. Oke. Dari tadi saya nanya, Kevas pengen nanya ya. Yuk nanya yuk. Biar nggak Oke. gabut kamu yuk, nanya yuk Kevas. Oke, kakak-kakak ini kan lulusnya beda-beda ya di tahunnya. Ada yang udah 5 tahun, ninggalin Santa Clara 2 tahun. Tapi ada nggak sih momen yang nggak dilupain sama kakak-kakak ini selama di Santa Clara? Misalnya bolos ke kantin terus dimarahin Bu Vera. Itu kan masuk momen yang tak terlupakan. Oke. Jadi pengen denger ya nih Iya. ceritanya, momen yang tidak terlupakan atau paling diingat di sekolah. Siapa dulu nih? Kak Victor dulu boleh? Nah yuk kita dengerin ya pengalamannya waktu SMP. Tadi kan di perkenalan saya sudah sempat menceritakan perjalanan debat ini panjang sekali sudah dari SMP. Dan itu prosesnya pada waktu SMP itu saya ingat betul jam 2 pagi pun masih di sekolah itu sering, bukan cuma pernah. Waktu mau lomba. Iya, waktu mau lomba. Jadi persiapannya itu saya dan teman-teman yang lain satu tim ini betul-betul oleh para guru di sini, terutama Pak Wiyoko itu betul-betul disupport sekali. Jadi kami benar-benar menghabiskan banyak waktu di sekolah itu untuk mempersiapkan setiap lomba. Hasilnya? Kalau untuk pada waktu SMP ada beberapa lomba yang diikuti dan juara. Salah satunya juga di SMA Sindui 1. Pada waktu itu salah satu yang paling bergengsi itu di Sindui Hot SMA Sindui 1. Karena itu se-Jawa Bali ya. Iya, se-Jawa Diikuti Bali. oleh se-Jawa Bali. Jadi itu satu momen bahwa usaha tidak mengkhianati hasil Betul, ya. betul Wow, itu yang paling diingat ya. Iya, karena sama teman-teman itu udah apa ya, kayak sekolah rumah kedua itu benar-benar kami rasakan gitu. Jadi benar-benar nggak terlupakan sih. Sampai gelar tikar Sampai- ya, camping gitu ya enggak ya? Tidur di kelas. Oh tidur di kelas. Kalau itu jangan diceritain Kak Victoria. Ini bukan saat pelajaran ya ini. Oh bukan Jadi saat pelajaran Setelah ya. pulang Tidur mempersiapkan sebentar itu, ya karena mau tidur di kelas. persiapan Iya, lomba karena mau gitu. persiapan lomba. Luar gitu. biasa. Itu adalah momen yang paling diingat. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Victor dan Pak Wiyoko. Kalian udah tahu yang namanya Pak Wiyoko? Belum ya? Ntar hari Senin dikenalin. Oke. Berikutnya saya Kak Jenny apa Kak Karol yang mau cerita momen paling berkesan? Oke. Kak Jenny, silakan apa yang paling diingat? Yang paling diingat mungkin waktu pertama kali masuk di Santa Clara, kan saya SD-nya kan SD Nasional, di mana SD Nasional kan lebih santai ya Bu ya, pasti. Nah terus gara-gara lebih santai itu jadi ke bawah itu waktu SD tuh beneran nggak merasa pendidikan itu penting. Jadi sama mama saya tuh dipaksa masukinnya di Santa Clara supaya Oke. merasa pendidikan tuh penting. Dan di sini kan bener-bener kalau belajar harus bener biar nilainya bagus, nggak malu-maluin, terus biar naik kelas gitu kan. Oke. Nah jadi waktu mungkin awal-awal tahun tuh masih agak struggle ya, harus menyesuaikan dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru kan pasti cara pengajarannya berbeda, kurikulumnya beda gitu kan. Tapi ya di masa-masa itu masa-masa di mana kalian harus berjuang, soalnya saya juga menyadari bahwa Santa Clara juga nggak punya SMA, jadi saya harus memikirkan bagaimana saya belajar gitu supaya saya bisa masuk ke sekolah yang saya pingin. Oke. Gitu. Jadi sejak Jenny masuk ke kelas 7 itu sudah mikir akan SMA-nya kemana gitu dan mempersiapkan diri berjuang untuk itu gitu nggak? Kelas 7 itu saya mikir gimana nilai saya bagus dulu. Bu. Oh, kayak struggle tadi ya, bertahan dulu nih supaya Bener. naik kelas dulu. Oke. Bener. Kelas 8 apa yang dipikirin? Kelas 8, kelas 9 mungkin kayak lebih ke mikir ya ini udah waktunya mau SMA, SMA di mana, gimana cara, dulu masih zaman-zaman ada UNAS kan. Betul. Ya, masih mikir gimana UNAS, pokoknya nilainya bagus bisa sampai ke sekolah yang dimau gitu. Oke, itu ya. Jadi ketika masuk ternyata memang ada sedikit dipaksa mama.
masuk Santa Clara gitu Dipaksa ya. biar pinter, Bu. Oh, dipaksa biar pintar gitu dan Benar. ternyata berproses dan berhasil masuk Benar. sekolah yang diinginkan adalah SMA mana? Sin Louis 1. SMA Sin Louis 1. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Jenny. Kak Victoria, Kak Jenny ini bukan dari SD Santa Clara ya. Boleh saya sebut ya, Kak Victoria dari SDK Yohanes Gabriel. Ada di sini yang dari Yohanes Gabriel? Oh, enggak ada tahun ini. Lalu Kak Jenny dari SD Vita. Ada yang dari Vita? Enggak ada juga. Oh, itu tuh ada tuh. Nah, ini nih. Nah, halo, siapa namamu? Niki. Niki dari kelas 7C. Oh, itu adik kelasnya Devita ya. Dan Kak Karol dari SD mana? SD Santo Vincentius Apollo Tidar. Santo Vincentius Apollo Tidar. Jadi mereka masuk ke Santa Clara juga lingkungan yang baru banget ya. Maksudnya mungkin teman-temannya nggak banyak gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang aduh kayaknya temanku cuma 2, teman SD ku 3. Nggak apa-apa, ternyata masih bisa tetap berprestasi ya. Dan malah bisa melanjutkan ke bidang-bidang yang memang disukai ya. Oke, itu momen yang paling diingat. Kak Carol, yuk, apa yang diingat? Pengalaman berkesan ini ada pengalaman manis, pengalaman pahit, dan pengalaman gurih. Wih, Jadi lengkap banget. untuk pengalaman mungkin yang bisa dibilang pahit ya, itu ketika saya kelas 7 seperti kalian ini. Jadi saya di kelas 7A dan saya ini ada jam pelajaran, saya lupa jam pelajaran apa, tapi saya ketika itu saya ada sedikit salah ngomong dan itu membuat saya dipermalukan di depan kelas oleh guru saya. Gurunya sekarang sudah pensiun dan itu yang membawa saya ke ruang BK. Nah, itu adalah pengalaman pahit saya. Namun kenapa kok itu berkesan? Karena setiap pengalaman pahit yang jika dimaknai benar-benar teman-teman itu pasti menjadi suatu hidangan 5-star restoran. Woi, Begitu. Jadi udah penuh dengan karena sama saya kehidupan nih Karol. Luar biasa. Makasih Romo Rektor yang sudah membentuk alumni kami begini terus. Pahit ya tadi ya. Karena pengalaman itu saya bisa menjadi bahan refleksi bagi saya. Oh ya, memang saya ini salah ngomong. Saya ini kadang ya dulu saya ini anaknya itu nggak bisa mikir sebelum saya bicara. Jadi itu ya membuat saya belajar untuk think before you speak gitu. Oh, iya. Untuk lebih respect pada atasan saya, lebih ya biar begitu. Jika saya berpikir dulu sebelum saya berbicara, yang pastinya juga akan lebih efektif untuk ngomong. Nah, itu yang satu. Oke. Yang kedua, pengalaman gurih saya. Gurih. Itu saya adalah angkatan yang merasakan COVID-19. Jadi saya masuk tahun 2019, kemudian selama 2 tahun saya menjalani SMP ini di rumah. Nah, tentu saja itu sulit bagi saya. Di rumah itu saya gabut sekali teman-teman. Saya ini anak tunggal, nggak punya saudara, nggak ada teman di rumah, long distance relationship gitu ya. Bukan sama pacar tapi sama teman-teman saya. Ya terus setelah itu ya ke gereja pun ya harus misa online gitu kan ya. Rasanya gimana gitu, kayak nggak bisa hadir dalam peristiwa Ekaristi menyambut Tuhan Yesus secara langsung gitu. Rasanya kayak gandol gimana gitu, tapi ya ada juga sisi positifnya itu ya juga sebenarnya itu ya saya juga dapat belajar dari pengalaman itu. Saya belajar sabar teman-teman. Saya ini juga belajar untuk memanfaatkan teknologi yang ada di rumah saya, tidak hanya untuk game dan sosial media. Namun saya juga memanfaatkan untuk apa ya istilahnya research untuk mata pelajaran dan segala macam. Dan ya syukurlah ya nilai-nilai saya oke-oke aja kan Bu Vera. Oke aja, puji oke. Tuhan. Nanyanya Ya. ke saya ya. Ya, oke. Setelah itu kelas 9 sekolah ya? Kelas 9 saya hanya merasakan ketika ujian sekolah. Ada Oh kelas 9. iya, ini ujian sekolah yang terbatas itu ya? Iya. Ke sekolah cuma ujian doang ya kamu angkatan itu ya? Oke. Iya, Setelah itu gitu. lulus ya? Lulus. Di rumah doang lulus kamu ya? Betul. Enak nggak enak gitu. Oh enak gak enak, oke. Ya pengalaman manis ya tentunya ada banyak sekali bersama teman-teman dan guru. Tapi yang saya soroti yang paling manis bagi saya itu adalah prom night. Yaitu adalah mungkin teman-teman udah ada yang dibilangi kakak kelasnya itu ketika setiap akhir tahun itu baru angkatan saya yang mulai ya Bu? Atau Prom night maksudnya? Iya, prom night Prom itu- night sudah sebelum kamu ada? sebelumnya udah ada ya? Ini kakak-kakak ini prom night juga? Enggak ya? Kamu masa nggak prom night ini? Oh iya. Ke Bali. Day night ya enggak? Prom day ya gitu ya? Oh ke Bali semua?
Oh dia nggak ke Bali dia? Ya, saya angkatan yang tidak merasakan ke Bali. Karol ke Roma malah ya? Ke Roma kamu kan? Amin Bu, amin. Loh ya. Kamu kan study tour online waktu itu, inget nggak? Virtual. Iya, Ya, tadi virtual. study tour virtual ya, oke. Oh, kenapa prom night-nya? Kenapa? Ya itu adalah setelah 2 tahun terpisah dengan teman-teman saya, ya akhirnya dapat berkumpul lagi dalam Swiss Berlin Manyar itu merasakan momen kebersamaan itu sungguh indah lah teman-teman. Jadi pesan saya tolong jangan meremehkan momen kebersamaan bersama teman-teman kalian, sungguh maknailah itu ya. Oh, oke. Kebersamaan itu indah Bu. Makanya Kebersamaan itu itu pengalaman indah. paling manis saya itu setelah 2 tahun nggak bersama teman-teman saya itu rasanya aduh menempel Gimana? banget di hati begitu loh. Patah hati sepatah-patahnya gitu. Cuman lihat di Iya. monitor. Kadang gurumu ini nggak tahu wajahnya karena kameranya ada lampu, ada plafon gitu ya. Ada yang Gitu. pura-pura error juga Bu. Kenapa? Ada yang pura-pura kameranya error juga. Pura-pura. Oh, kamu tahu ya karena temenmu Tahu. cerita. Ya, Iki karena aku saya tak pernah, jane. Bu. Oh kamu ya pernah ya. Alasannya kameranya error. Oke, terima kasih pengalaman yang sudah dibagikan lengkap ya Karol ya. Ada pahit, gurih dan manis. Yes. Oke, dari situ ada value apa yang kakak-kakak ini bawa sampai sekarang? Yang itu memang berguna banget nih buat saya sekarang. Mungkin kalau dari saya konsistensi itu juga saya pelajari sejak di Santa Clara. Dari bapak ibu guru juga dari suster yang selalu membimbing kita untuk selain konsisten itu dalam hal berprestasi, ini kan duniawi ya, tapi kita harus juga selalu membawa Tuhan di dalam setiap perjalanan. Jadi saya dan teman-teman walaupun di Ubaya itu juga multikultur, banyak agama yang berbeda, tapi dalam kegiatan apapun itu selalu diawali dengan doa juga Bu, harus, itu wajib. Jadi saya merasa dalam setiap prestasi yang diperoleh itu selalu ada andil Tuhan di sana. Itu saya sangat pelajari sejak di Santa Clara. Luar biasa. Makanya kalau tiap pagi diajak doa pagi itu didengarkan ya anak-anak ya. Sabda Tuhan itu didengarkan ya anak-anak ya. Karena memang Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan ya. Ini nanti ditambahin nama Karol itu ya. Luar biasa udah diajarin Romo ya kayak gitu ya. Oke. Kak Jenny, value apa? Nilai apa yang dibawa sampai saat ini? Mungkin kalau nilai yang dibawa yang dari dulu dipelajarin sejak sekolah sampai sekarang, yang pertama pasti harus berani mencoba hal baru. Apalagi di sekolah ini kan banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diambil, misalnya dari ekstrakurikuler, mau ambil Betul, apa gitu kan. oke. Kita mulai nih cari apa yang kita mau, yang kita suka, biar kita bisa mengembangkan suatu hari nanti. Dan yang kedua, selain itu juga pasti harus bertanggung jawab dan mau berlatih gitu ya. Terutama kalau kalian udah semakin gede kan semakin banyak tuh berkomunikasi sama orang-orang yang kalian gak ngerti ini orang-orang hebat, orang-orang apa. Yang penting etikanya juga harus tetap dijaga supaya kan semakin besar pasti banyak ketemu orang-orang yang jauh lebih besar dari kita gitu. Jadi di Santa Clara juga kan diajarin gimana kita beretika, kayak tadi tuh yang awal-awal tuh Bu, masih rame disuruh diem dulu kan, nah gitu. Jadi mungkin itu juga, sama yang ketiga, ya kita harus yang paling penting percaya semuanya kepada Tuhan, sama kayak Victoria tadi, sama juga kita harus berusaha mengandalkan diri kita sendiri. Soalnya kalau semakin besar nggak ada yang bisa diandalkan lagi selain diri kita sendiri. Mandiri ya, percaya Benar. diri juga. Masih ada yang Benar. malu-malu Kak Jenny gitu. Masih malu-malu ketika ditanya kamu namanya siapa, dia masih malu-malu. Iya, saya Tapi dulu tuh- juga kayak gitu kok. Iya, kamu kelas 7 malu-maluin. Iya, ya. malu-maluin. Malu-malu, kelas 8-nya udah malu-maluin Iya, gitu ya. benar. Benar. Kak Carol, value apa yang dibawa sampai sekarang? Ya, Santa Clara ini kan mengajar anak-anaknya untuk jujur, disiplin dan tanggung jawab. Dan ya, 3 santun. value itu yang saya dapatkan. Oke. Saya belajar untuk jujur dan itu berguna di seminari. Kenapa? Karena di seminari itu tidak boleh nyontek. Ya, di setiap sekolah tidak boleh nyontek ya, tapi di seminari ini lebih strict lah aturannya. Menurut aturannya itu jika nyontek sekali atau 2 kali itu harus dikeluarkan. Ya, karena Dikeluarkan dari sekolah. dikeluarkan dari sekolah. Kan seminari itu sekolah calon Romo. Kan ya aneh Romo tapi nggak jujur. Masa
katanya kan mau jadi Romo tapi kok malah bohong kan cuaks gitu. Ya gitu. Terus disiplin ya juga saya belajar untuk ya didikan di sini sangat disiplin ya saya agak karena ya juga banyak peraturan strict yang ada di seminari itu. Saya tidak boleh merokok, saya tidak boleh megang HP. Ya, saya tidak boleh megang HP di seminari, teman-teman. Bisa Kak? Nggak berhandphone bisa Kak Karol? Saya bisa bersama Tuhan. Wih, keren. Tuh, adik-adik ini juga latihan untuk nggak punya ketergantungan dengan handphone Kak Karol ya. Ya, Oke. Selain itu saya juga harus disiplin dengan terutama di kelas harus menjaga keheningan. Ada juga hari di mana saya harus diam, semuanya harus diam yaitu hari Jumat, namanya istilahnya silensium. Dan juga di seminari ini diusahakan juga untuk tidak pacaran. Ya calon Romo ini kan ya masa calon Romo kan pacaran kan, kalau kita nggak pacaran cuaks kan gitu. Iya, tidak Tanggung boleh jawab. pacaran. Tapi tertarik ya, mungkin Kak Karol tahu ya, cewek cantik tahu ya? Tahu. Tahu ya. Iya. Punya rasa tertarik gitu ya. Wow, ini cantik, ini nggak cantik, ini sesuai dengan selera saya gitu. Oke ya. Ya di SMP saya pernah jatuh cinta kok. Waduh, pernah jatuh cinta di SMP. Nanti bisikin ke saya ya sama gebetanmu ya. Oke. Waduh jangan dong Bu. Apa? Waduh jangan dong. Oh iya. Tapi despite itu saya seumur hidup tidak pernah pacaran kok. Jadi mungkin kalau orang lain katakan itu bagus, ada juga yang ngomong bahaya karena tidak ada pengalaman pacaran. Soalnya nanti ya kata mereka kan ada banyak godaan-godaan lain. Oke. Gitu. Dan kamu Tapi menjaga supaya tetap jalannya menuju ke panggilan pastor ini tetap mulus ya. Suatu value lain yang saya dapatkan dari sini ya untuk tetap lurus, untuk Tetap lurus. fokus pada tujuan begitu. Fokus pada tujuan. Fokus pada Luar tujuan. biasa. Lalu tanggung jawab. Menjadi Romo ini tidak mudah yang pastinya dan perlu tanggung jawab yang besar. Ini ibaratkan gembala dan domba-domba. Nah, bagaimana gembala ini harus bertanggung jawab membina domba-dombanya ini untuk ke mana, untuk mengasihi mereka makan dan sebagainya. Nah, itu sudah juga sangat berguna bagi saya di seminari. Di sini dilatih untuk bertanggung jawab, mengumpulkan tugas tepat waktu dan segala macam. Jadi di seminari juga saya diberikan tanggung jawab untuk memegang seksi tertentu karena di seminari setiap anak dibagi dengan tugas-tugas tertentu Bu. Semisal ada itu di asramanya apa di sekolahnya? di asrama. Oh di asrama. Jadi semisal ada yang dibagi sebagai seksi kesehatan. Kalau semisal ada seminaris yang sakit, si seksi kesehatan itu yang mengantar seminari itu ke ruang karantina. Oke. Itu ada seksi, saya semester ini sebagai seksi Dewan Kesenian. Jadi saya mengurusi segala yang berhubungan dengan seni, dengan musik yaitu saya. Oh, Begitu. luar biasa. Dan untuk mengurus seksi-seksi ini juga perlu tanggung jawab yang besar. Karena kalau tidak memiliki rasa tanggung jawab kan ya pasti hancur begitu. Nah, dan itu sifat tanggung jawab itu banyak saya developkan di Santa Clara ini. Luar biasa. Jujur disiplin tanggung jawab itu semuanya saya dapatkan di sini. Jadi selamat kalian ini milih sekolah yang baik. Wih, kita beri tepuk tangan dong untuk Santa Clara. Yang ngomong alumni loh, bukan saya loh. Ayo Kevas, kasih kesempatan ya. Gimana? Tes. Ya, oke. Oke. Kan kita ini masih SMP nih Kak. Jadi kan pastinya Ini dulu perjalanannya masih jauh nih. Iya. Pendidikannya jenjangnya masih jauh banget nih. Jadi ada nggak sih pesan dan tips untuk kita terutama buat adik-adik kita yang masih baru melaksanakan MPLS? Oke, pesannya nanti dulu aja sebelum closing. Kita kasih kesempatan untuk adik-adik nanya ya. Q&A. Iya. Oke. Aku Kita bakal turun nanya. ya? Siapa yang mau nanya? Boleh loh. Tanya aja. Mumpung di sini. Jangan DM ya. Nanti DM boleh nanti baru kalau sekarang udah punya kepikiran pertanyaan apa? Mau nanya ke Kak Jenny, Kak Victoria atau Kak Karol boleh? Yuk, angkat tangan. Siapa yang pengen lanjut ke SMA seminari? Kok sepi guys? Wih ada Bu satu Bu. Dia nggak angkat tangan, oh belum. Nanti setelah ini pulang baru merasuk. Ya, wah kayaknya seru ya kalau dengar ceritanya Kak Karol ini seru ya gitu di seminari. Ayo siapa yang pengen tanya? Oh ya oke, 1, 2, 3. Oke kita batasi 3 dulu untuk pertanyaannya. Siapa tadi yang tanya boleh?
Itu tuh, Kak Kevas, yang pakai masker hitam. Boleh maskernya dilepas, Sebutin nama biar dan kakak-kakak. pertanyaan kamu tujuin ke siapa? Oke, biar kakak-kakak tahu nih wajahnya. Adik-adik yang lain kita dengerin dulu ya, temennya mau nanya apa. Ketiga kakak-kakak ini tuh follower di TikTok sama Instagram tuh berapa? Oh, nanya follower. Pertanyaannya itu aja. Ya, Oke, nama kamu siapa biar kakak-kakaknya tahu kelas berapa. satu-satu ya. Oh iya, nanti dijawab satu-satu. Kakak Karo followernya berapa? Iya, nanti dijawabnya. Kamu sebut, Nama saya Caleb. oh Caleb dari kelas 7B. Ya. Kak namanya Caleb 7B nanya follower ya. Tolong, ingat nggak followernya? Ingat ya. Nggak harus pas kok. Oh nggak, Kira-kira berapa gitu aja. kira-kira berapa ya? Jadi pertanyaannya berapa followersnya ya Ini Bu? pertanyaan penting loh. Supaya bisa mengukur seberapa famous sebenarnya mereka ini. Oke, tadi gitu siapa yang ya. mau tanya lagi? Ini nih. Nih, nah ya ini, betul. Dua ini. Nah, yuk. Dari kelas 7A. Berdiri. Berdiri. Perkenalkan namanya siapa? Ditekan dulu Kak Kevas, nanti nggak usah dimatikan. Tes. Halo, aku Silong dari kelas 7A. Mau tanya ke Ko Carol. Oke. Ko Carol kalau sudah lulus SMA mau ke uni yang mana itu? Kan banyak toh yang tempatnya frateran itu, ada yang STPD, ada yang mana gitu. Oh ya, setelah SMA mau melanjutkan kemana gitu ya, oke. Pertanyaannya itu aja, Zilong. Terima kasih. Sama tadi Namanya yang di Zilong belakang ya, itu ya? Kak Carol. Iya, ini boleh maskernya dilepas. Nah, aduh cantik loh. Nama siapa, kelas berapa? Perkenalkan kakak-kakak, nama saya Kat, saya dari kelas 7A. Pertanyaan saya untuk C Victo aja. Kunci buat jadi lawyer yang bagus itu apa, C? Woi, kunci, ambilin kunci ya. Kunci untuk jadi lawyer. Kamu pengen jadi lawyer? Masih mikir. Oh masih mikir. Siapa namanya? Kat. Ya, Kat. Ya masih mikir gitu. Dan kebetulan ketemu kakak alumni yang di bidang hukum ya. Oke. Cukup? Yuk, cukup dulu ya. Nanti yang lainnya kalau mau nanya boleh sesi berikutnya. Caleb. Kat. Kat. Ayo pertanyaannya Caleb ini susah banget. Follower Anda berapa? Nggak pas, nggak apa-apa kok gitu tadi. Oke, Victoria. Kamu mau tahu follower di semua sosial medianya mereka atau TikTok aja? Oh, wes Instagram aja wes nggak apa-apa. Gimana Kak? Silakan dijawab. Kalau followers aku di Instagram ini masih sedikit ya, karena bukan bikin konten di sana. Di Instagram 2000 sekian, 2800-an. Itu yang pribadi, Iya, Instagram pribadi. Oke. Betul. Di sini siapa yang lebih dari 2800 followernya? Gak ada. Yang followernya cuma 10 siapa? Ma, follow aku, Pa, follow aku. C, follow aku. Bu Vera followersnya berapa? Saya nggak punya. Kamu ya tahu aja. Saya nggak punya followers. 2.800. Kalau di akun yang ini tempat kamu bikin konten pendidikan? Yang di TikTok sekarang sekitar 15 ribuan. 15 ribuan. Pengen ya. Terjawab ya, Caleb, Kak Victo, Kak Jenny. Berapa followernya? Habis ini kamu nambahin 2.801 ya kan? Kamu harus follow Kak Victo, Kak Jenny. Followers Instagram, Bu. Followers Instagram. Kalau di Instagram kayak ya 8.500-an. 8.000. Ada yang followersnya lebih dari 8.500? Kalian tuh seneng tak kalau followersnya banyak seneng? Oh seneng, apa? Kenapa seneng? Kenapa Oh, kok pansos. kalian pengen followersnya banyak? Oh famous, kalau sudah terkenal terus ngapain? Oh dapat duit. Kecil-kecil udah mikirin duit ya Bu, ternyata Bu.
cuan oriented. Walah, ternyata itu motivasi bertanyanya itu. Oke, Kak Carol. Saya mendengar jumlah follower mereka, saya insecure. Oh, insecure. Kenapa Kak Carol? Follower saya hanya 400. 400 oh. Kalian ada temennya ribuan, ratusan. Kalian puluhan, yo nggak apa-apa ya. Karena juga Kak Carol nggak boleh berhandphone dan bersosmed ya. Tidak bersosmed boleh, punya akun boleh. Punya. Tapi memang tidak dilihat setiap hari gitu ya. Tidak dilihat setiap hari. Nggak bikin story tiap hari gitu ya. Hanya setiap minggu kalau pergi ke warung internet, warnet. Oh ya Gitu. ampun, ini di sini nggak ada yang tahu apa itu warung internet, Kak Carol. Iyalah, anak kota semua. Oh tahu. Siapa yang udah pernah ke warnet? Wilson ini lo lucu. Wilson, aku. Oke, boleh ditampilkan akun sosmednya mereka bertiga? Oh ini nih sudah nih ya. Oke, ini benar ya, Victo. Yang TikToknya ini ya, Vegata ini ya. Betul. Oke, Carol Benedict, kemudian Jessica Jenny ini ada Instagram dan ada TikTok ya. Betul ya ini, yang di situ ya. Oke, ya. Pertanyaan kedua. Tadi siapa? Kak Kevas yang nanya? Zilong. Zilong. Iya. Kak Carol setelah ini mau kemana? Studinya ya? Oke. Jadi saya habis ini mau lanjut kemana? Sebenarnya tadi sudah disebutkan Zilong. Saya mau ke namanya STPD teman-teman. Ya tapi sebelum saya ke STPD saya itu ada yang namanya kalau sekolah untuk calon romo itu namanya tahun orientasi rohani. Jadi sebelum kuliah itu ada pengantarnya dulu untuk mengolah spiritualitas saya, mengolah pengetahuan rohani saya begitu. Terus setelah itu saya kuliah sebenarnya saya kuliahnya di Widya Mandala, tetapi saya hidup di STPD. STPD itu singkatan dari Seminari Tinggi Providensia Dei. Itu terletak di Pakuwon Timur, di dekatnya Pakuwon City Mall gitu. Pernah ke sana semua kan? Kalau pernah ke sana semua pasti tahu ada WM di sana. Terus saya itu di sebelahnya WM itu ada Seminari Tinggi Providensia Dei itu. Nah, saya akan hidup di situ dan dibina di situ. Tapi saya kuliah S1 filsafat, S2 teologi atau sebaliknya itu di Widya Mandala. Oke. Begitu. Itu adalah harapannya Kak Carol Zilong. Kita bawa selalu dalam doa. Semoga benar-benar jalan Tuhan terang untuk Kak Carol ya. Nanti setelah ini kan sekarang naik kelas 12. Yes. Setelah naik kelas 12 lalu ke Tor. tahun orientasi rohani. Berapa tahun di sana Kak? Di tahun orientasi rohani itu 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu di STPD 6 tahun. Iya. Kalau lancar. Tahun orientasi rohani itu di Jati Jejer. Teman-teman ada yang udah pernah ke Sasana Krida Jati Jejer? Oh belum, itu di daerah Trawas. Mereka nyepi di situ. Ya, nyepi nggak ketemu siapa-siapa selain Romo formatornya gitu ya. Setelah itu kalau lulus dari situ baru ke Surabaya. Kita doakan ya. Amin. Terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Kat. Oke, Apa terima tadi kasih Kat. Pertanyaannya? Pertanyaannya. Oh kunci. Iya. Jadi lawyer. Ya. Mungkin ada 3 hal paling penting kalau teman-teman di sini pengen berprofesi di bidang hukum, tidak hanya lawyer, mungkin nanti notaris dan lain sebagainya. Yang pertama secara wawasan atau pengetahuan kita, kedua keterampilan, dan yang ketiga attitude kita, bagaimana cara kita bersikap. Yang pertama wawasan, tipsnya kamu harus banyak sekali membaca dan belajar, tidak hanya secara textbook tapi juga bisa berdiskusi dengan kalau di hukum itu istilahnya pakar hukum atau orang-orang yang sudah berprofesi di bidang hukum. Kita bisa sharing knowledge dengan mereka supaya kita bisa dapat pengalaman mereka untuk belajar dan juga nantinya bisa dipakai untuk berpraktek juga di bidang hukum. Terus yang kedua tipsnya untuk keterampilan. Keterampilan di bidang hukum itu apa aja sih? Kalau untuk lawyer khususnya pastinya keterampilan berbicara. Nah, bagaimana kita bisa memiliki keterampilan berbicara? Pastinya harus berlatih. Nah, salah satunya bisa lewat ekstrakurikuler. Saya nggak tahu di sini masih ada atau enggak, tapi saya dulu memulainya di
ekstrakurikuler debat. Di situ benar-benar sangat dekat dengan dunia lawyer karena kalian akan belajar banyak sekali isu-isu hukum dan mungkin awal-awalnya hanya membaca ya, melihat bagaimana kasus itu ditangani satu persatu. Nanti baru pelan-pelan kita bisa ikut menjadi problem solvernya seperti itu. Terus yang ketiga, tidak lupa kalian harus punya sikap yang baik, attitude yang baik karena dunia hukum, dunia lawyer itu sangat profesional. Tidak bisa menggunakan kata-kata yang sehari-hari kita gunakan bersama teman-teman. Tentunya ada bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang digunakan untuk khusus profesi hukum. Kemudian juga attitude atau cara kita membawa diri itu juga penting karena mungkin yang diketahui sekarang lawyer itu litigasi ya, kayak ke pengadilan dan yang seperti di film-film itu kan di K-drama pengacaranya borju gitu ya, yang ketemu dengan hakim ataupun juga ketemu dengan lawan-lawan. Tapi sebetulnya lawyer itu juga ada yang namanya corporate lawyer atau lawyer yang khusus untuk perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang ingin menjadi corporate lawyer tentunya juga harus bersikap baik kepada setiap klien karena kita berhubungannya bukan dengan hakim ataupun berhubungan dengan lawan, tapi kita berhubungan dengan klien tetap kita yang pengen direview perjanjiannya dan lain sebagainya gitu. Jadi ada 2 lawyer. Nanti mungkin kedepannya bisa semakin didalami pengennya kemana, apakah lawyer ke arah litigasi atau yang non litigasi gitu. Wah baru tahu juga ya. Saya mungkin sama dengan anak-anak ya. Kita ngelihatnya lawyer itu yang di pengadilan ya. Terus kadang agak sedikit emosi ya Kak Victo ya gitu. Atau malah yang kepikir adalah lawyer yang ini cincin akinya banyak tuh. Siapa tuh? Siapa? Hotman Paris. Hotman Paris ya. Enggak juga ya karena itu style ya, tapi pekerjaannya ternyata luas. Betul, sangat luas. Tapi nanti sarjananya di awal itu satu aja. Jadi Sarjana nanti bisa hukum. berprofesi itu sesuka kita aja. Ke arah mana. Tadi apa lawyer? Notaris? Notaris, terus banyak sih kalau profesinya bisa hakim, jaksa. Oh iya ya. Kat, kamu pengen jadi apa? Lawyer apa notaris atau jadi hakim atau jaksa? Oh iya, oke Kat. Tegas sekali. Aku habis ini pulang, habis dibentak soalnya. Masih belum tahu Bu. Gitu. Oke. Masih ada waktu dikit ya, boleh kita kasih kesempatan Kak 2 Kemas. kali ya, 2 Yuk, pertanyaan. Dikit, oke itu tuh, 2. Satu lagi boleh nih. 3, oke. Tutup. Cewek semua nih. Yang di sebelah sana Pak Max tadi siapa? Nah ini nih. Niki. Oke. Sekarang berdiri. Kevas diminta berdiri adiknya. B. Kakak-kakak hobinya apa? Kak Victo. Kalau saya sendiri hobinya sebenarnya udah bisa dilihat dari tadi ya, hobinya ngomong aja hobinya ya. berdebat. Jadi debat itu salah satu hobi saya sejak SMP, tapi mungkin di luar dari itu hobinya kalau sportnya lebih ke renang aja sih, yang lainnya biasa-biasa aja. Berenang. Iya. Berdebat dan berenang, ya. Bisa nggak berdebat sambil berenang? Aku nggak setuju gitu, sambil berenang. Gak bisa nafas di dalam air Bu. Kak Jenny, apa hobinya? Kalau saya ya sama kayak Victo, bisa dilihat kayak hobinya make up. Jadi gara-gara ada hobi make up itu jadi bisa bekerja sebagai make up artist. Gitu. Sekalian dijawab aja pertanyaannya Sharon, Kak Jenny kelas make upnya apa namanya? Kelas make upnya namanya Jessica Jenny Makeup Artist. Jadi di situ kan banyak orang-orang yang mungkin masih nggak ngerti gimana cara make up, gimana kan. Padahal sebenarnya make up itu sangat dibutuhin Bu. Apalagi waktu saya karantina kemarin, kayak bener-bener yang make upin aja juga masih belum seberapa bisa gitu loh. Jadi ya mengajarkan teknik-teknik make up biar bisa make up sendiri atau bahkan
bisa jadi profesional makeup artist juga, bisa mengajari orang lain, bisa dandanin orang lain. Habis ini Sharon boleh, setelah sesi ini Sharon boleh ngobrol sebentar sama Kak Jenny, dicatat nanti nama Oh, iya. nama kelas Boleh. make upnya apa gitu ya. Boleh. Kamu suka dandan apa dandanin orang? Suka dandanin orang, suka Cita-citanya berarti makeup Bisa. artis, Bu. cita-citanya make up Bu artist. Vera juga Cocok mungkin ya. mau ikut kelasnya, Bu. Hah? Mau ikut kelasnya juga. Saya jadi modelnya aja. Aduh, make up untuk kulitan gitu ya. Ya, benar, Waduh, Bu. cocok ya saya. Oke. Tapi keren banget kayak masih SMP masih udah bisa menemukan hobinya. Betul. Benar. Sudah pengen belajar yang spesifik Iya, ya. benar. Oke, semoga ditekuni nanti juga jadi make up artis terkenal nih Kak Jenny ya. Amin. Amin. Kak Carol, apa hobimu Kak? Hobi saya yang pertama bermain musik, misal piano, gitar, bass, organ, dan tentunya hobi itu saya gunakan juga untuk pelayanan. Dan pelayanan ini adalah salah satu hobi saya yang lain. Pelayanan maksudnya apa? Seperti melayani di gereja. Misal saya melayani sebagai organis atau sebagai misdinar. Terus hobi lain yang umum itu adalah hobi ya membuat video. Saya dulu ya juga punya YouTube channel sih sebenarnya. Wih, Ya, apa namanya Kak? namanya Oh, masih rahasia? rahasia, Bu. Saya rada nge-cringe dengan video saya yang lama. Oh ya. Oke. Nanti Meskipun- kalau udah jadi Romo, bentuk katekesenya video gitu ya Kak ya. Amin. Gitu. Amin. Oke. Nah, Terus? itu ya karena hobi saya itu ya saya masuk Komsos sebagai editor video. Lalu setelah itu hobi saya tentu saja kelihatan juga saya ini seorang seminaris, seorang calon Romo, pastinya hobi saya adalah berdoa. Ngeri, kita beri tepuk tangan, luar biasa ini. Kak, ini hobi yang lain daripada yang lain Kak ya. Iya. Dan juga jadwal di seminari tentunya banyak berdoa, tidak hanya berdoa tapi juga kadang bermeditasi, kadang berdevosi, dan tentunya setiap hari misa. Oh, Hobi saya yang lain yang penting adalah mengembangkan bakat, terutama dalam berbahasa. Saya sebenarnya mungkin bisa dibilang cukup baik dalam meniru aksen luar. Makanya saya suka berbahasa Inggris dan ada juga bahasa Latin, dan itu ya adalah suatu hal yang baik untuk membuat saya mengembangkan bakat saya, terutama dalam bahasa. Dan satu bakat yang tidak kalah penting, yang paling penting bahkan satu hobi yang paling penting yang semua orang ini mungkin setuju kalau hobi ini penting adalah tidur. Di seminar ini capek teman-teman, banyak kerjaan, banyak kesibukan, dan jadi tentunya lebih memilih tidur kamu ya? ya kalau ada waktu luang pastinya kami semua tidur. Oke, menyenangkan itu tidur ya. Menyenangkan, Hobinya Kak Carol. Betul. Terjawab ya Selin. Nah, ada nggak yang hobinya sama dengan kamu salah satu tadi? Nggak ada? Nggak ada ya, hobinya beda sama kamu ya. Oke, pertanyaannya ini tadi siapa? Bu Vera lupa. Iya, tadi pertanyaannya apa Kak Kevas? Oh, untuk Jenny ya? Model. Ya, untuk Kak Jenny. Oh iya, SMA Sinlui itu kayak Oh iya, gimana gitu. Ya kayak gitu. Singkat jelas padat. Kamu pengen lanjutin ke Sinlui? Iya. Oke. Silakan Kak Jenny. Singkat jelas padat. Oke, jadi kalau dulu waktu zamanku tuh kalau orang keterima di SMA Sinlui itu pasti kayak wah pasti pinter, susah sekolahnya gitu kan. Tapi mungkin kita udah terlatih Bu di SMP Santa Clara ini. Jadi sebenarnya kalau di sini itu dibilang susah, ya nggak seberapa. Maksudnya kalau kalian benar-benar belajarnya dari sini udah belajar tekun gitu, udah mengikuti cara pendidikannya Santa Clara, pasti di sini pasti bisa-bisa aja, bisa survive. Dan Sinlui juga sekolahnya menyenangkan. Seneng lah pokoknya kayak banyak, kan kelasnya lebih banyak jauh ya daripada di sini. Bisa kalau IPA aja bisa 10-11 kelas, kalau IPS 3-4 kelas. Jadi totalnya bisa 14 kelas lah, 14 kelas dikaliin satu kelas 40 anak. Jadi pasti jauh lebih banyak teman di sana, banyak kegiatan, banyak yang bisa kita pelajari di sana dari acara-acara itu juga menyenangkan gitu. Oke. Menjadi menyenangkan karena sudah terlatih di
SMP-nya Benar. gitu ya. Benar. Kumpulin tepat waktu tugas-tugasnya, belajar serius untuk penilaian gitu. Jadi itu yang membuat menyenangkan. Maka dibiasainnya mulai dari Sekarang sekarang SMP ini. gitu ya. Benar. Kak Victo gimana menurut Kak Victo SMA di Sinlu itu gimana Kak? Kalau masuknya di sana sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Santa Clara seperti yang udah Jenny sebutin tadi ya Bu. Tapi kalau mau masuk ke sana, misalnya pengen masuk ke sana, tipsnya apa? Dari sejak di Santa Clara harus performanya bagus secara nilai ataupun yang non akademik. Non akademiknya ini bisa lewat lomba-lomba. Kalau kamu suka lomba-lomba yang akademik, ikuti lomba-lomba yang akademik. Kalaupun kamu sukanya lomba-lomba non akademik, Sinlu itu juga sangat terbuka sama jalur basket terutama Bu. Jadi buat cewek ataupun cowok bisa masuk dari jalur non akademik juga gitu. Nah kalian mumpung masih kelas 7 persiapkan sebaik mungkin baik nilainya maupun prestasi lain di luar nilai itu. Kalau nanti kalian udah bisa mendapatkan itu harusnya sangat mudah sih dan karena sudah terbiasa itu tadi di Santa Clara. Sudah gitu. terbiasa. Itu sekaligus pesan dan tips ya Kak Kevas ya. Iya. Dari kakak-kakak alumni untuk kalian semua. Jadi mulai sekarang itu sudah dibiasakan. Waduh, terima kasih. Sudah kebayang ya? Ini tadi namanya siapa? Bu Vera lupa. Kak Kevas, yang nanya namamu siapa? Xiao Fang. Xiao Fang. Salah, MC-nya salah. Oke, pertanyaan terakhir tadi dari Niki untuk Kak Jenny. Start jadi model dari mana? Betul ya? Oke. Jadi sebenarnya kalau diceritain agak panjang ya. Jadi sebenarnya nggak pernah kepikiran untuk jadi model. Apalagi dulu waktu kuliah kan kerjanya di kantor konsultan pajak. Terus habis itu jadi makeup artist. Dan tuh kayak nggak pernah satu kali pun terpikir untuk menjadi model. Tapi waktu ada audisi yang Miss Indonesia itu batas umurnya tuh juga 23 tahun. Jadi mau nggak mau kayak ini pengalaman terakhir untuk mencoba. Jadi waktu coba-coba itu juga ya kayak nothing tulus gitu Bu sebenarnya. Kalau keterima ya udah, kalau enggak ya udah. Nah, tapi bersyukurnya keterima dan di Miss Indonesia tuh beda sebenarnya sama kayak pageant-pageant lain. Kayak kita jadi Miss itu yang harus punya manner, harus bisa impresif, harus bisa sosial juga, sama yang paling penting adalah smart. Jadi kita juga harus mengembangkan, mungkin kalau yang bisa kita dari kecil kita pelajari itu ya mungkin dari value-value itu, kayak harus bersikap gimana sama orang, kehidupan sosial juga, terus harus pendidikan juga penting gitu. Jadi kalau untuk model sendiri sih struggle-nya mungkin kalau kita cuman kayak catwalk apa-apa gitu itu bisa dilatih, cuman dari mental kita, dari kepribadian kita itu yang harus dilatih dari sekarang ini. Oh, gitu. mentalnya juga perlu disiapkan ya. Benar, Bu. sebagai seorang model. Benar. Niki punya rencana untuk jadi model? Good. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Niki dong yang udah nanti mengikuti jejaknya Kak Jenny. Berarti mulai dari SMP bisa dilatih ya Kak? Bisa. Ada nggak sekolah model di Surabaya ada ya? Ada sih banyak sih, kalau sekolah modeling di Surabaya banyak kayak latihan catwalk, photoshoot gitu banyak. Iya, wah ini juga salah satu contoh sudah punya keinginan khusus. Bener. Waduh keren banget, nggak salah kalian ini diterima di SMPK Santa Clara. Luar biasa, terima kasih kakak-kakak, kita udah lama banget ngobrol. Pengennya ngobrol lebih lama lagi tapi nanti saya dimarahin sama si acara ya. Udah habis ya waktunya ya. Oke. Semakin melengkapi kebersamaan kita Kak Kevas, kita undang dong kepala sekolah kita tercinta. Kami undang Suster Elizabeth Harjentinawati MC Nah, untuk silakan, naik ke atas panggung Suster dan Tina. menyerahkan cendera mata pada kakak alumni, pada Iya. Suster Tina, kami silahkan. Monggo Suster Tina untuk hadir di panggung dan memberikan salam kepada kakak-kakak alumni kita di sini. Iya, baik. Selamat siang anak-anak semuanya.
Iya, selamat siang untuk kakak-kakak alumni, Carol, Jenny, dan Victoria. Suster mengucapkan terima kasih banyak, dan yang pertama adalah saya sangat berbangga dengan kalian semuanya. Kami sungguh bersyukur punya produk alumni yang luar biasa. Dan Suster berharap kalian nanti pasti akan seperti kakak-kakak ini, seperti Kak Carol, Kak Jenny, dan Kak Victoria. Jadi yang ada di sini adalah anak-anak hebat dan hasilnya juga akan hebat. Terima kasih dan saya mendoakan kalian untuk kesetiaan kamu Carol, untuk sukses semua karyanya, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya, mohon doanya untuk adik-adikmu semua ini. Terima kasih. Terima kasih Suster Tina. Iya, dan dipersilakan Suster Tina untuk menyampaikan tanda mata dari sekolah untuk ketiga alumni kita. Kak Carol boleh majalahnya ditaruh dulu Kak Carol. Nah, oke, biar sertifikatnya terlihat ya. Hanya ini yang bisa diberikan oleh alma mater kalian, tapi kalian sudah memberikan banyak inspirasi untuk adik-adik kelas 7 yang baru saja bergabung. Akan diabadikan dulu foto bersama kepala sekolah dengan kakak alumni. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Kak Kevas. Kita closing Kevas, terima kasih untuk kakak-kakak alumni sekalian. Terima kasih untuk kakak alumni. Saya Bu Vera. Saya Kevas. Pamit Undur diri. Bye-bye.